Setiap pagi baca Quran kan? Iya. Itu untuk karena biar Anda terbiasa, ya. Jadi yang di rumah SMP belum lancar, insya Allah selama 3 tahun dengan tadarus tiap pagi itu akan. Tapi juga nggak cukup di sekolah, di rumah pun harus membaca Al-Quran. Yang kedua ya, kita harus membaca setiap hari, bukan seminggu sekali. Apa yang ketiga? Apa yang ketiga? Memahami. Apa tadi memahami itu? Mengerti isi Al-Quran. Memahami, mengerti isi Quran. Ketika Anda baca Bismillahirrahmanirrahim, tahu artinya? Tahu artinya nggak? Tahu kan? Bahasa apa Al-Quran itu? Pernah belajar bahasa Arab? Ada yang dari MTS? Ada MTS? Ada bahasa Arab ya gitu ya? Ada 3 tahun. Ada Quran hadis, ada akidah akhlak, ada SKI, fikih dan bahasa Arab. Udah bisa menerjemahkan Al-Quran? Kenapa kita harus memahami Al-Quran? Kenapa? Quran adalah pedoman hidup, panduan hidup, petunjuk hidup. Kalau petunjuk harus dimengerti. Fikri mau ke Bandung, saya bikin tulisan di sini, denahnya naik mobil apa, jurusan apa, turun di terminal mana, naik angkot nomor berapa, turun di gang apa, rumah siapa, namanya siapa, dikasih tulisan. Bagaimana biar nyampe ke Bandung? Harus dimengerti kalimat ini. Dibaca dulu sampai mengerti. Kalau nggak dibaca, nggak mengerti gimana? Nanti salah naik mobil. Mestinya Tangerang Bandung malah naik mobil Tangerang Merak. Nyampe ke tujuan nggak? Nggak kan? Tujuan hidup kita ngapain? Tujuan hidup kita ini untuk apa hidup ini? Apa tujuan hidup suatu waktu? Tujuannya apa hidup ini? Tujuannya apa hidup? Tujuan hidup apa? Beribadah kepada Allah. Tujuannya adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina fid dunya hasanah, bahagia di dunia, wa fil akhirati hasanah, bahagia di akhirat. Bagaimana caranya meraih tujuan itu? Inilah dipahami, dimengerti ini. Ini adalah buku manual untuk meraih tujuan hidup. Kalau ini dimengerti, dipahami, diamalkan, tujuan pasti akan tercapai. Tapi kalau ini nggak dipahami, jangan harap tujuan akan diraih. Di dunia Anda sukses, ranking 1, diterima di perguruan tinggi negeri yang paling keren, UI, UGM, IPB, Unpad. Lulus dari kuliah, dapat pekerjaan yang hebat, gajinya tinggi, 1 bulan 50 juta. Beli mobil, beli rumah, nikah, punya anak banyak, 12 biji Tetapi tidak paham isi ini. Anda dunia diraih, tapi akhiratnya, dunia bahagia, tapi akhirat tidak dijamin Anda bahagia. Sedangkan dunia kan sebentar. Berapa usia dunia itu? Berapa usia dunia? Paling 70 tahun. Berapa usia akhirat? Unlimited, tanpa batas. Pengen yang mana? Bahagia yang 70 tahun atau bahagia yang begitu lama? Yang unlimited. Maka
Dua target harus Anda penuhi. Dunianya diraih, akhirat pun Anda harus diraih dengan baik. Bagaimana ya? Ini harus dimengerti dulu. Ini cara, ini buku manual cara meraih tujuan, harus dimengerti dulu. Maka sekarang mungkin selama 3 tahun ini Anda akan dibingung bagaimana memahami isi ini. Ya, ini adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum di dunia ini. Ini ada di sini semuanya. Tapi harus mengerti dulu. Kalau nggak ngerti, ya tadi dzalikal kitabu la raiba fihi hudalil, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bagaimana cara hidup yang benar itu nanti akan itu. Ya, nanti insya Allah secara bertahap kita akan, setelah menulis, membacanya, nanti akan diterjemahkan kata demi kata. Udah diterjemahkan per kata, nanti akan dikupas isinya seperti apa. Nanti udah dikupas, baru kita dipraktekkan. Insya Allah itu akan tercapai. Ya, bisa dimengerti? Apa kewajiban yang ketiga? Memahami. Sekarang yang keempat, apa yang keempat itu? Yang keempat, ini puncaknya di sini. Ya, mengamalkan. Oh, ini puncaknya ada di sini. Mengamalkan Al-Quran. Maksudnya apa? Iya, mempraktekkan, menerapkan, mengamalkan isi Al-Quran. Apa yang Anda pahami dipraktekkan. Contoh begini nih ya. Al-Baqarah 45, Allah katakan aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Apa artinya tuh? Aqimus shalah, dirikan salat. Wa atuz zakah, tunaikan zakat. Tunaikan zakat. Warka'u ma'ar-raki'in, rukulah beserta orang-orang yang ruku. Apa tuh maknanya ketiga itu? Satu perintah apa di situ? Salat. Kedua perintah? Yang ketiga perintah? Salat berjamaah. Nah, kalau Anda sudah paham, lakukan yang ini. Gimana caranya mengamalkan ayat tadi? Harus salat. Ya, harus sholat. Ketika Anda baca aqimus sholat, berarti harus sholat di situ. Berapa waktu? 5 waktu. Sudah 5 waktu dikerjakan. Belum, hari ini belum. Belum subuh? Oh, maksudnya kan 5 waktu kan Subuh udah? Udah. Kemarin zuhur. Juri ya kan di sini. Zuhur nggak kayak? Juri di sini kan ya? Ingat nggak kemarin? Masa lupa? Zuhur nggak kemarin? Jangan-jangan nggak zuhur? Zuhur lah kemarin. Asar? Asar salat di rumah. Di rumah. Maghrib? Maghrib di rumah juga. Nah, Isya? Isya tidur. Iya. Jangan terjadi subuh kesiangan, zuhur kecapean, asar kesorean, maghrib di perjalanan, isya ketiduran. Kapan sholatnya? Isyanya digabung sama tahajud. Boleh kalau memang niat itu boleh. Tapi kalau bablas, kalau bablas gimana? Tidur kan tidak terkendali di luar kesadaran kita. Ya, anak sekalian, jaga sholatnya. Di puncak amal adalah tegakkan sholat dengan baik. Kalau hidup ini pengen bahagia, titik nol perubahan ada di sholat. Pengen bahagia, pengen sukses, sholat. Saya pernah orang ngomong gini ke saya, Pak Wawan, kalau saya itu tidak pernah sholat. Puasa, Ramadan saya nggak pernah puasa. Siang-siang makan mie ayam. Ya, mie ayam Ailopeyo yang di Citra itu. Ailopeyo kan? Minumnya coca-cola. Saya nggak pernah puasa. Saya tidak pernah berzakat.
Haji ngapain haji? Jauh-jauh mendingan jalan-jalan ke Prancis, perapatan Ciamis. Tetapi karir saya lancar naik terus, jabatan saya naik terus. Anak saya sehat-sehat semua, pinter semua, masuk PTN semua, udah lulus, kerja semua. Apa tuh namanya itu yang begitu? Hah? Istiraj. Iya itu. Istidraj. Apa arti istidraj itu? Apa arti istidraj? Dikasih kebagian terus Mengulur. Kayak layangan tuh, satu diulur kemana? Atau Allah membiarkan dia terlena dengan dunianya, tapi akhirat dia menjadi lalai. Dikasih nikmat tapi sebagai siksaan bagi dia. Dia semakin jauh dari Allah. Hartanya ya melimpah ruah. Kita jangan seperti itu. Ya. Jangan seperti itu. Kita jaga sholatnya dengan baik. Insya Allah Anda akan meraih hidup yang bahagia sesungguhnya. Bukan hanya dunia saja, akhirat pun akan kita raih. Ya, begitu. Ketika ada kalimat aqimus sholah, ayo sholat. Dalam kondisi apapun. Jalan-jalan ke Bali. Dulu tur kemana waktu SMP? Turnya kemana? Ke Jogja. Selama di jalan, sholat enggak? Bogor. Itu namanya kurang modal. Sholat beda dengan puasa ya. Kalau puasa itu boleh ditinggalkan nggak puasa? Boleh. Bukan sunat, wajib tapi boleh ditinggal. Tapi nanti harus diganti yang lain. Anda mau ke Bali, ke Jawa Tengah, ke Jogja. Anda nggak kuat, boleh berbuka. Tapi nanti harus diganti pada hari yang lain. Kalau sholat nggak bisa ditinggalkan. Ketika di mobil nggak berhenti, sholatnya di mobil. Naik pesawat, ya di pesawat. Duduk di itu. Nggak usah cari sajadah kemudian di masjid, jangan. Udah aja gitu. Sedang sakit, gimana sedang sakit? Harus sholat nggak sedang sakit? Harus sholat nggak? Sakit pun harus sholat. Kalau berdiri, ya berdiri kalau kuat. Kalau nggak kuat berdiri, sakit, ya duduk aja. Duduk nggak kuat karena ini ada bisul segede baskom di sini. Tiduran. Nangkarak, terlentang, boleh. Berbaring, boleh. Ini badan udah lumpuh, nggak bisa digerakkan. Sholat pakai kedipan mata. Allah. Oh, mata juga nggak bisa digerakkan, udah bolotot terus nggak bisa ngedip-ngedip. Sholatnya pakai hati. Pakai hati. Hati pun nggak bisa. Sholatin aja. Tapi dia sudah mati. Sholat beda dengan puasa. Tidak bisa ditinggal dalam kondisi apapun. Kecuali tidak sadar. Coba sebutkan siapa yang boleh nggak sholat? orang gila. Ada 3. 1. Anak kecil sampai balik. 1. Kalau udah balik belum? Udah. Udah punya pacar kok belum balik? Anak kecil sampai balik. Yang kedua, orang tidur sampai dia bangun. Anda tidur sebulan nggak wajib sholat? Pernah nggak tidur sebulan? Tidur seminggu pernah? Nggak wajib sholat. Ya, ketika bangun, dalam sejarah dikatakan ada orang tidurnya lama banget. Berapa tahun? Tidurnya 309 tahun. Tidur aja ini. Ayo, siapa? Nah, Ashabul Kahfi tidurnya segini nih. Ketika bangun, ketika ke pasar, uangnya nggak laku. Oh, ini uang kuno. Padahal kalau dia ini baru tidur kok udah dikatakan kuno karena tidurnya udah gini setahun. Selama ini nggak wajib sholat, nggak usah diganti lagi, nggak usah. Siapa yang ketiga boleh tidak sholat? Orang gila sampai dia waras lagi. Pilih mana, gila atau sholat? Enak gila.
Kalau Anda pengen gak gila berarti harus sholat. Itu pengamalannya ya. Ketika Anda baca ayat sholat ya sholat gitu kan. Sekarang begini, dengerin kalimatnya. Bagaimana pengamalan gini? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Itu ayat tentang apa itu? Puasa. Bagaimana pengamalannya? Kita wajib berpuasa. Kapan? Bulan Ramadan. Harus berpuasa. Ada anak SMA 4 jam 11 di warteg. Siang jam 11 di warteg gitu. Boleh nggak? Harus sholat. Ya? Apa? Boleh nggak tidak sahur kemudian berbuka? Ya. Setiap ada ayat perintah kita harus. Contoh yang lain tentang larangan nih, kata Allah wala taqrabuz zina. Janganlah engkau mendekati zina. Bagaimana pengamalannya ayat itu? Bagaimana pengamalannya? Kita harus menghindari mana enggak? Menghindari pacaran. Cak, duduk berdua, Cak. Ada batas kan? Ada batas. Oh ya ada batas, ada batas. Ya, jadi mengerti ya? Jadi setelah memahami apa yang kita baca, itu langsung dipraktekkan. Jangan tahu tapi nggak diamalkan. Allah nyuruh sholat, nggak mau sholat. Ayo, Allah nyuruh puasa, nggak mau puasa. Allah nyuruh dikerudung, nggak mau dikerudung. Pulang sekolah, kerudung cabut, alungkeun. Baju panjang buka, alungkeun. Pakai rok panjang, korosotkeun, alungkeun. Ganti pakai rok mini. Malam-malam ke Citra. Naik motor. Pulang-pulang sudah berbadan dua. Ya gitu. Jadi Quran itu, perhatikan, secara global, kalian, secara global, Quran itu berisikan 3 ajaran yang paling pokok. Satu tentang akidah, keimanan. Kedua tentang syariah. Tahu syariah? Apa syariah? Hukum Islam. Ada 2 hukum di situ. Ada hukum beribadah kepada Allah, ada hukum hubungan dengan antara manusia. Hukum sholat itu hukum ibadah, hukum zakat ibadah, hukum puasa ibadah, hukum haji itu ibadah, antara langsung pada Allah. Mana yang dengan manusia? Hukum tentang pernikahan. Siapa yang nikah? Manusia dengan manusia kan? Gak mungkin manusia dengan kambing, gak bakalan. Diatur tuh gimana biar hubungan itu halal, laki perempuan harus menikah. Kalau sudah siap, kalau belum siap jangan. Itu hukum nikah ada di hukum muamalah tadi. Hukum waris, orang kan memberikan ke anaknya kan, itu hukum waris diatur dalam Islam. Hukum ekonomi, bisnis, itu dalam Quran dijelaskan hukum itu. Hukum keluarga, hukum tentang pendidikan, tentang politik, ya, tentang membangun sebuah negara, itu Quran begitu rinci menjelaskan.
Itu dalam namanya syariah muamalah, itu harus dipahami oleh kita. Yang ketiga apa? Tentang akhlak. Bagaimana akhlak kepada Allah, akhlak ke diri sendiri, akhlak kepada manusia. Siapa manusia? Kepada orang tua, saudara, apa lagi? Guru. Ada apa lagi? Kepada orang yang berbeda agama. Itu Quran begitu jelas, ada panduannya. Dan itu mesti harus dipahami, kemudian diamalkan. Insya Allah kita akan meraih tujuan hidup yang sesungguhnya. Maka ini harus mutlak, harus kita pahami, harus kita praktekkan. Apa yang kelima? Apa yang kelima? Setelah mengamalkan? Apa kelima? Mendakwahkan. Apa dakwah itu? Apa arti dakwah? Apa arti dakwah? Mengajak, menyeru, menyampaikan. Menyampaikan apa? Menyampaikan isi Al-Quran kepada orang lain. Siapa yang paling harus didahulukan? Siapa? Orang yang paling dekat di rumah siapa? Batur sakasur. Batur sakasur. Oh, teman kasur. Iya, teman sakasur siapa? Tidur sama siapa tidur? Guling. Dakwah ke guling. Dengan adek kan tidur kan? Ini adeknya kan? Suami ke istri kan? Suami dengan istri kan satu sakasur kan? Suami dakwah ke istrinya, kakak ke adeknya. Batur sakasur. Ya, yang kedua batur sadapur. Sedapur. Satu rumah kan ada dapur kan? Di rumah tidak hanya ada bapak ibu kan, ada juga pembantu, ada saudara jauh tinggal di rumah. Itu namanya batur sedapur. Yang ketiga batur sasumur. Batur sumur. Zaman baheula di kampung itu 10 rumah satu sumur biasanya itu. 10 rumah itu satu sumur, jadi rame-rame, namanya Salome itu ya. Satu sumur rame-rame itu ya. Iya. Iya. 10 rumah satu sumur itu kan itu. Artinya apa? Ke tetangga itu kan tetangga kan? Tetangga itu sudah tetangga. Yang keempat batur salembur. Itu batur salembur. Batur sekampung. Yang kelima batur sagubernur. Tahu sagubernur? Seprovinsi. Dakwalah kepada satu batur kasur, kedua batur ketiga batur sumur, keempat batur lembur, yang kelima batur gubernur. Dakwah itu lebih luas lagi, tidak hanya di rumah tapi harus kemana-mana. Juga jangan lupa dakwah juga ke tukang sayur, tukang gali sumur, tukang cukur, tapi jangan dikecebur. Ya, itulah dakwah itu harus. Kata Rasulullah, balighu anni walau ayah. Sampaikan dariku walaupun hanya satu. Lutfi hari ini dapat ilmu dari Pak Wawan. Lutfi kan Yang di One Piece Pak, Luffy. dapat satu ilmu dari Pak Wawan. Al-Baqarah ayat yang kedua dari Alkitab. Itu wajib menyampaikan ke saudaranya di rumah. Sampaikan. Bacakan ayatnya, ini artinya bagaimana bentuk pengamalannya. Disampaikan, wajib hukumnya. Jangan disimpan sendiri, itu namanya pelit. Jangan pelit dalam ilmu, sampaikan ke teman-temannya. Tadi tentang ayat tentang sholat, sampaikan. Tadi kata Pak Wawan di kelas, kita wajib mendirikan sholat. Maka YKS, yuk kita sholat. YKS, yuk kita sholat. Itu bentuk dakwah kepada teman orang lain. Wajib hukumnya. Kalau nggak disampaikan berarti berdosa. Harus disampaikan. Ya, sekalian, itu secara garis besar. Jadi nanti mapel BTK ini arahnya ke sana.
Ya, saya akan memperkuat yang 5 tadi. Anda harus benar-benar mengimani Quran. Yang kedua, bisa membaca dengan benar sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tajwid. Makhrajnya benar. Saya insya Allah akan lebih situ. Yang ketiga, harus mengerti, memahami. Yang kelima apa tadi? Yang keempat, kita mempraktekkan. Ya, nanti kita praktekkan di kelas ataupun nanti di masjid kita praktekkan. Yang kelima, Anda menjadi juru dakwah di sekolah ini. Ya, jadi juru dakwah. Setiap muslim wajib berdakwah, bukan hanya tugas lawan saja, bukan hanya tugas kiai. Yang namanya muslim wajib berdakwah, tergantung kemampuan dia, tidak harus dipaksakan. Bisanya tadi yang di rumah, udah aja di rumah saya dakwahnya. Kalau ke teman, gimana mau minal dakwah yang gampang itu? Ketika azan berkumandang, dakwah, yuk kita sholat. Ajak ke mana? Jangan diajak ke sana. Itu mah ke WB, warung barokah, warung bubur. Diajak kemana? Ke sono. YKS, yuk kita sholat. Itu dakwah. Yuk kita sekolah. Lagi main HP, simpan dulu HP-nya ya, yuk kita sholat dulu. Gitu. Oh, lagi pacaran, stop aja. Jangan udah pacaran ya. Stop dulu. Pacaran ajak sholat juga. Ajak dulu sholat. Terus pacaran lagi. Pacaran lagi. Masa pacaran dilanjut? Paham tuh? Ya, itu barangkali untuk garis besar. Dan nanti insya Allah untuk minggu depan tadi ya kita akan mencoba ingin mengetes bacaannya. Tenang saja. Nanti yang belum lancar, insya Allah nanti akan dibantu ya, akan saya bantu sampai bisa. Ya, agar Anda lulus dari sekolah ini Anda sudah punya kemampuan untuk membaca. Minimal membaca harus, jangan tadi lulus kelas 12 baru kelas 1. Wah, itu sungguh terlalu. Ada pertanyaan? Tidak ada? Aman-aman saja? Aman saja. Sudah lobet? Masih bisa, masih. Masih bisa. Udah tutup aja. Ya, demikian barangkali untuk pertemuan hari ini. Pak, ada mau nanya, Pak. Oh, nanya boleh. Tahu ini Pak mau nanya sama dia. Nanya apa? Tahu dia malah nanya ke saya, Bang. Sok, mangga-mangga. Nanti kan ini ada aktif sini ya. Ini kan aktif berarti Anda harus bertanya. Kalau tidak mengerti, tidak paham, Anda punya hak untuk bertanya. Tuh dia pengen nanya, Pak, malah nanya ke saya nggak tahu nanya. Ayo. Mangga. Sok, mangga. Udah tutup aja dulu. Klik aja. Udah klik aja, udah tutup aja.